Bacaan pertama. Bacaan dari kitab pertama Samuel. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul, sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa. Tetapi, kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu, akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Saul mengatakan kepada Yonatan, anaknya, dan kepada semua pegawainya, bahwa Daud harus dibunuh. Tetapi Yonatan, anak Saul, sangat suka kepada Daud. Sehingga Yonatan memberitahukan kepada Daud, ayahku Saul berikhtiar untuk membunuh engkau, oleh sebab itu, hati-hatilah besok pagi. Duduklah di suatu tempat perlindungan dan bersembunyilah di sana. Aku akan keluar dan berdiri di sisi ayahku di padang tempatmu itu. Maka aku akan berbicara dengan ayahku perihalmu. Aku akan melihat bagaimana keadaannya, lalu memberitahukannya kepadamu. Lalu Yonatan mengatakan yang baik tentang Daud kepada Saul, ayahnya. Katanya, janganlah raja berbuat dosa terhadap Daud, hambanya. Sebab ia tidak berbuat dosa terhadapmu, bukankah apa yang diperbuatnya sangat baik bagimu? Ia telah mempertaruhkan nyawanya dan telah mengalahkan orang Filistin itu. Dan Tuhan telah memberikan kemenangan yang besar kepada seluruh Israel. Engkau sudah melihatnya dan bersukacita karenanya. Mengapa engkau hendak berbuat dosa terhadap darah orang yang tidak bersalah, dengan membunuh Daud tanpa alasan? Saul mendengarkan perkataan Yonatan, dan Saul bersumpah, demi Tuhan yang hidup, ia tidak akan dibunuh. Lalu Yonatan memanggil Daud, dan Yonatan memberitahukan kepadanya segala perkataan itu. Yonatan membawa Daud kepada Saul, dan ia bekerja padanya seperti dahulu. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau, dan banyak orang dari Galilea mengikutinya, juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus dan Sidon. Datang banyak orang kepadanya, sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. Ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya, karena orang banyak itu, supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Sebab ia menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya hendak menjamahnya. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah anak Allah." Tetapi ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia.
Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, kesuksesan melambungkan seseorang menjadi terkenal, populer, dan idola banyak orang yang fans kepadanya. Di dunia ini, seseorang dihargai bila ia sukses, kaya, pintar, kuasa, jabatan, luas networkingnya, dan membuat mukjizat spektakuler. Yesus terkenal dan dicari banyak orang karena banyak melakukan mukjizat penyembuhan dan melepaskan kuasa roh jahat, serta pengajarannya penuh urapan kuasa Allah. Tidak heran bila banyak orang datang dari Galilea, Yudea, Yerusalem, Idumea, Tirus, dan Sidon, mengikuti Yesus dengan berbagai kepentingan masing-masing. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita baca kembali Injil Markus pasal 3 ayat 10-11. Sebab Yesus menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya hendak menjamahnya. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Yesus tidak mencari popularitas, tetapi misinya datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Berbeda dengan kebiasaan orang dunia yang meraih kesuksesan. Semakin sukses semakin menonjolkan dirinya agar semua orang mengagumi dan memuji kehebatan dirinya. Ironinya adalah orang yang belum sukses berupaya segala cara mempromosikan dirinya agar dikenal banyak orang dengan motivasi haus pujian orang lain, memuji kehebatan atau kesuksesan dirinya, dan menginginkan status dirinya diakui oleh banyak orang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, Yesus tidak mencari popularitas, maka Yesus berusaha menyingkir dari banyak orang yang mengerumuni dirinya. Yesus tahu bahwa kebanyakan orang mencari dirinya bukan untuk mengikuti ajarannya dan hidup dalam kebenaran, tetapi untuk kepentingan duniawi mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita baca Injil Yohanes pasal 6 ayat 14-15. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Situasi di zaman sekarang serupa dengan situasi di zaman Yesus, di mana banyak orang berduyun-duyun datang kepada seorang pastor, hamba Tuhan, atau seorang awam yang mendapat karunia Tuhan untuk menyembuhkan, mengusir kuasa roh jahat. Demikian juga saat pewartaan Injil atau suatu homili dan khotbah dan renungan dibawakan seseorang pastor, hamba Tuhan, awam, ada kuasa urapan Tuhan. Maka tersebar beritanya sehingga banyak orang datang berdesak-desakan. Alasannya mereka yang sudah capek bekerja dan sudah capek urusan dunia. Mereka mencari hiburan, di antaranya melalui khotbah atau renungan dengan materi ringan dan bisa tertawa gembira. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, genaplah nas kitab suci mengatakan, 2 Timotius pasal 4 ayat 3 dan 4. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Suatu pelajaran penting bagi kita umat Kristiani, bahwa datang kepada Yesus hendaknya dengan hati yang bersih dan penuh kesadaran untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan. Karena kita mau dekat dan hidup bersama dengan Tuhan Allah di bumi dan di sorga kelak kemudian hari. Bagi pewarta, penginjil,
awam terlibat dalam pelayanan rohani. Hendaklah meniru Yesus yang tidak mencari nama atau mencari popularitas, tetapi didorong oleh hati yang bersih dari segala motivasi kepentingan diri sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, hanya satu tujuan murni, yaitu membawa banyak orang datang kepada Yesus, agar mereka diselamatkan Yesus dan mereka hidup di dalam kasih-Nya. Amin. Salam kasih. Tuhan Yesus memberkati. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus Kristus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia dengan perantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih telah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.